Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, batal melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Awalnya, nama Erick banyak digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, mendampingi Prabowo Subianto. Namun, kesempatan itu sirna selepas Prabowo mengumumkan bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Kim mengumumkan Gibran maju sebagai bakal cawapres di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Erick Thohir diketahui mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK, ke Baintelkam Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia mengatakan, penerbitan SKCK itu diajukan Erick Thohir pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ya, kalau buat SKCK-nya ya benar. Yang ambil stafnya, kemarin, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Selain itu, Erick juga membuat surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Memang benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, batal melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Awalnya, nama Erick banyak digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, mendampingi Prabowo Subianto. Namun, kesempatan itu sirna selepas Prabowo mengumumkan bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Kim mengumumkan Gibran maju sebagai bakal cawapres di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Erick Thohir diketahui mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK, ke Baintelkam Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia mengatakan, penerbitan SKCK itu diajukan Erick Thohir pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ya, kalau buat SKCK-nya ya benar. Yang ambil stafnya, kemarin, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Selain itu, Erick juga membuat surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Memang benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama pemohon Yusril Ihsa Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kata pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Juyamto menuturkan, surat permohonan tersebut dibuat sebagai syarat pendaftaran Pilpres. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya untuk Capres Prabowo Subianto. Hal tersebut dia sampaikan saat makan bersama Prabowo di kediaman pribadinya pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto juga dijamu oleh anggota keluarga Erick Thohir secara lengkap. Erick secara belak-belakan mendukung penuh Ketua Umum Gerindra dan menitipkan masa depan bangsa kepadanya. Ia berharap di tangan Prabowo, Indonesia bisa lebih maju dan besar. Merespons hal tersebut, Prabowo juga sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Erick Thohir.
Prabowo Subianto menyebut sebuah kehormatan mendapat dukungan dari figur pekerja keras seperti Erick Thohir. Prabowo juga memuji sosok Erick Thohir yang bukan hanya pekerja keras namun memiliki kompetensi yang tinggi. Menurutnya semua bidang yang dikerjakan oleh Erick Thohir berjalan dengan bagus dan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan itu juga mengaku senang sudah bekerja sama dengan Erick selama berada di kabinet pemerintahan Jokowi. Terlihat hubungan antara Prabowo dan Erick Thohir berlangsung adem ayem. Meskipun sebelumnya Erick Thohir gagal maju sebagai cawapres Prabowo. Sebagaimana diketahui Tribuners, nama Erick Thohir sangat santer disebut sebagai pendamping Prabowo kala itu. Erick Thohir diusung Partai Amanat Nasional menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia bahkan sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menjadi salah satu syarat pendaftaran cawapres. Namun akhirnya Prabowo menggandeng wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres untuk melaju di Pilpres 2024. Keputusan Prabowo itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji material kepada daerah bisa maju capres atau cawapres meski berusia di bawah 40 tahun. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia Hijau. ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Ada pembahasan khusus nggak, Pak? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsyad Rashid, juga membantah bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergabung ke dalam tim pemenangan bakal pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024. Selain itu, Arsyad juga mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Menteri BUMN Erick Thohir jika ingin bergabung dalam timnya. Hal ini merespons pertemuan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, yaitu Sandiaga Uno dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun Arsyad menyerahkan sepenuhnya kepada Erick apabila ingin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Sandiaga Uno dan Erick Thohir memang sempat bertemu beberapa waktu lalu pada 25 Oktober. Pertemuan tersebut digelar setelah keduanya gagal menjadi calon wakil presiden di 2024. Sementara itu pada Selasa kemarin, Erick Thohir sempat bertemu dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Erick Thohir menyatakan dukungan ke Prabowo kendati ia gagal menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Menteri Pertahanan itu. Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Erick. Dia mengaku banyak dibantu oleh Ketua Umum PSSI tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyebut selama berada di Kabinet Indonesia Maju, dirinya mampu bekerja sama dengan Erick Thohir. Mau tanya soal isu, ada isu bahwa Ibu Sri Mulyani itu akan merapat ke TPN, apakah sudah ada sinyal-sinyal? Kemudian kepada Pak Doni, kan Bang Sandi itu cukup dekat dengan Pak ET, apakah ada juga pembicaraan untuk menarik Pak ET ke sini? Terima kasih. Mbak, yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Terima kasih ya Mbak ya. Terus untuk apa namanya, ada yang mau menjawab tadi? Yang untuk itu apa namanya, kami kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Sandi dan semuanya pasti selalu terbuka. Ya, kasih ya Mbak.
Udah, untuk itu sekalian, untuk itu terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan ada satu lagi. Oh, silakan. Terakhir ya. Oke, izin dari Anggita dari iNews, alasan memilih dan mengajak Mas Regi, Mas Raga, dan Mas Aji sebagai tim pemenangan Ganjar itu apa sih Mas? Terima kasih. Yang pastinya gini, yang pastinya bahwa kita ingin sangat inklusif. Dan dari Mas Bagas, Mas Aji, Mas Regi, ini adalah bagian daripada, bayangkan, generasi-generasi yang memang bagian daripada bonus demografi yang ada. Nah, untuk itu kami ingin semuanya ikut bersama, dan ternyata Mas Aji sangat ingin bersama-sama kami, Mas Bagas, Mas Regi, semuanya. Jadi dari sisi profesional, CEO dari perusahaan-perusahaan, dan ini mencontohkan bagaimana ini suatu pesta. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia Hijau. ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak Pak? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama, ya kan? Senang olahraga, senang Army. aksi. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erik diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erik sudah kerjasama dalam kabinet, justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erik, didukung, didorong. Dan alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erik seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus gitu. Termasuk sepak bola. Terima kasih Pak. Rupanya Pak Prabowo tadi cerita waktu beliau kuliah kapten tim sepak bola di Inggris. Baru tahu tadi Pak. SMA. Tapi banyak kalahnya. Bismillah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pembahasan Pak Erik di TPN Pak? Saya belum bicara itu. Insya Allah. Ya. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, batal melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Awalnya, nama Erick banyak digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, mendampingi Prabowo Subianto. Namun, kesempatan itu sirna selepas Prabowo mengumumkan bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Kim mengumumkan Gibran maju sebagai bakal cawapres di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Erick Thohir diketahui mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK, ke Baintelkam Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia mengatakan, penerbitan SKCK itu diajukan Erick Thohir pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ya, kalau buat SKCK-nya ya benar. Yang ambil stafnya, kemarin, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Selain itu,
Erik juga membuat surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Memang benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama pemohon Yusril Ihsa Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kata pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Juyamto menuturkan, surat permohonan tersebut dibuat sebagai syarat pendaftaran Pilpres. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya untuk Capres Prabowo Subianto. Hal tersebut dia sampaikan saat makan bersama Prabowo di kediaman pribadinya pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto juga dijamu oleh anggota keluarga Erick Thohir secara lengkap. Erick secara belak-belakan mendukung penuh Ketua Umum Gerindra dan menitipkan masa depan bangsa kepadanya. Ia berharap di tangan Prabowo Indonesia bisa lebih maju dan besar. Merespons hal tersebut, Prabowo juga sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Erick Thohir. Prabowo Subianto menyebut sebuah kehormatan mendapat dukungan dari figur pekerja keras seperti Erick Thohir. Prabowo juga memuji sosok Erick Thohir yang bukan hanya pekerja keras namun memiliki kompetensi yang tinggi. Menurutnya semua bidang yang dikerjakan oleh Erick Thohir berjalan dengan bagus dan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan itu juga mengaku senang sudah bekerja sama dengan Erick selama berada di kabinet pemerintahan Jokowi. Terlihat hubungan antara Prabowo dan Erick Thohir berlangsung adem ayem. Meskipun sebelumnya Erick Thohir gagal maju sebagai cawapres Prabowo. Sebagaimana diketahui Tribuners, nama Erick Thohir sangat santer disebut sebagai pendamping Prabowo kala itu. Erick Thohir diusung Partai Amanat Nasional menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia bahkan sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menjadi salah satu syarat pendaftaran cawapres. Namun akhirnya Prabowo menggandeng wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres untuk melaju di Pilpres 2024. Keputusan Prabowo itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji material kepada daerah bisa maju capres atau cawapres meski berusia di bawah 40 tahun. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia hijau. Ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak terima kasih, saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak Pak? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsyad Rashid juga membantah bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergabung ke dalam tim pemenangan bakal pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024. Selain itu, Arsyad juga mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Menteri BUMN Erick Thohir jika ingin bergabung dalam timnya. Hal ini merespons pertemuan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, yaitu Sandiaga Uno dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun Arsyad menyerahkan sepenuhnya kepada Erick apabila ingin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Sandiaga Uno dan Erick Thohir memang sempat bertemu beberapa waktu lalu pada 25 Oktober. Pertemuan tersebut digelar setelah keduanya gagal menjadi calon wakil presiden di 2024. Sementara itu pada Selasa kemarin, Erick Thohir sempat bertemu dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Erick Thohir menyatakan dukungan ke Prabowo kendati ia gagal
menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Menteri Pertahanan itu. Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Erik. Dia mengaku banyak dibantu oleh Ketua Umum PSSI tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyebut selama berada di Kabinet Indonesia Maju, dirinya mampu bekerja sama dengan Erick Thohir. Makanya soal ada isu bahwa Ibu Sri Mulyani itu akan merapat ke TPN, apakah sudah ada sinyal-sinyal? Kemudian kepada Pak Doni, kan Bang Sandi itu cukup dekat dengan Pak ET, apakah ada juga pembicaraan untuk menarik Pak ET ke sini? Terima kasih. Mbak, yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Terima kasih ya Mbak ya. Terus untuk apa namanya, ada yang mau menjawab tadi? Yang untuk itu apa namanya, kami kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Sandi dan semuanya pasti selalu terbuka. Ya, kasih ya Mbak. Udah untuk itu sekalian, untuk itu terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan ada satu lagi. Silakan. Terakhir ya. Oke, izin dari Anggita dari iNews. Alasan memilih dan mengajak Mas Regi, Mas Raga, dan Mas Aji sebagai tim pemenangan Ganjar itu apa sih Mas? Terima kasih. Yang pastinya gini, pertanyaan pastinya bahwa kita ingin sangat inklusif. Dan dari Mas Bagas, Mas Aji, Mas Regi, ini adalah bagian daripada, bayangkan, generasi-generasi yang memang bagian daripada bonus demografi yang ada. Dan untuk itu kami ingin semuanya ikut bersama, dan ternyata Mas Aji sangat ingin bersama-sama kami, Mas Bagas, Mas Regi, semuanya. Jadi dari sisi profesional, CEO dari perusahaan-perusahaan, dan ini mencontohkan bagaimana ini suatu pesta. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia Hijau. ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak Pak Erik? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama, ya kan? Senang olahraga, senang Army. aksi. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erik, diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erik sudah kerjasama dalam kabinet, justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erik, didukung, didorong. Dan alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erik seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu. Termasuk sepak bola. Terima kasih Pak. Rupanya Pak Prabowo tadi cerita waktu beliau kuliah kapten tim sepak bola di Inggris. Baru tahu tadi Pak. SMA. Tapi banyak kalahnya. Bismillah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pembahasan Pak Erik di TPN Pak? Saya belum bicara itu. Insya Allah. Pak izin selfie Pak. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, batal melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Awalnya,
nama Erik banyak digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, mendampingi Prabowo Subianto. Namun, kesempatan itu sirna selepas Prabowo mengumumkan bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Kim mengumumkan Gibran maju sebagai bakal cawapres di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Erick Thohir diketahui mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK, ke Baintelkam Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia mengatakan, penerbitan SKCK itu diajukan Erick Thohir pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ya, kalau buat SKCK-nya ya benar. Yang ambil stafnya, kemarin, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Selain itu, Erick juga membuat surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Memang benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama pemohon Yusril Ihsa Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kata pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Juyamto menuturkan, surat permohonan tersebut dibuat sebagai syarat pendaftaran Pilpres. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya untuk Capres Prabowo Subianto. Hal tersebut dia sampaikan saat makan bersama Prabowo di kediaman pribadinya pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto juga dijamu oleh anggota keluarga Erick Thohir secara lengkap. Erick secara belak-belakan mendukung penuh Ketua Umum Gerindra dan menitipkan masa depan bangsa kepadanya. Ia berharap di tangan Prabowo Indonesia bisa lebih maju dan besar. Merespons hal tersebut, Prabowo juga sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Erick Thohir. Prabowo Subianto menyebut sebuah kehormatan mendapat dukungan dari figur pekerja keras seperti Erick Thohir. Prabowo juga memuji sosok Erick Thohir yang bukan hanya pekerja keras namun memiliki kompetensi yang tinggi. Menurutnya semua bidang yang dikerjakan oleh Erick Thohir berjalan dengan bagus dan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan itu juga mengaku senang sudah bekerja sama dengan Erick selama berada di kabinet pemerintahan Jokowi. Terlihat hubungan antara Prabowo dan Erick Thohir berlangsung adem ayem. Meskipun sebelumnya Erick Thohir gagal maju sebagai cawapres Prabowo. Sebagaimana diketahui Tribuners, nama Erick Thohir sangat santer disebut sebagai pendamping Prabowo kala itu. Erick Thohir diusung Partai Amanat Nasional menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia bahkan sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menjadi salah satu syarat pendaftaran cawapres. Namun akhirnya Prabowo menggandeng Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres untuk melaju di Pilpres 2024. Keputusan Prabowo itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji material kepada daerah bisa maju capres atau cawapres meski berusia di bawah 40 tahun. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia hijau. Ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi, Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo, ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak, Pak? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam.
hobinya banyak sama. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsyad Rashid, juga membantah bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergabung ke dalam tim pemenangan bakal pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024. Selain itu, Arsyad juga mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Menteri BUMN Erick Thohir jika ingin bergabung dalam timnya. Hal ini merespons pertemuan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, yaitu Sandiaga Uno dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun Arsyad menyerahkan sepenuhnya kepada Erick apabila ingin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Sandiaga Uno dan Erick Thohir memang sempat bertemu beberapa waktu lalu pada 25 Oktober. Pertemuan tersebut digelar setelah keduanya gagal menjadi calon wakil presiden di 2024. Sementara itu pada Selasa kemarin, Erick Thohir sempat bertemu dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Erick Thohir menyatakan dukungan ke Prabowo kendati ia gagal menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Menteri Pertahanan itu. Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Erick. Dia mengaku banyak dibantu oleh Ketua Umum PSSI tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyebut selama berada di Kabinet Indonesia Maju, dirinya mampu bekerja sama dengan Erick Thohir. Makanya soal ada isu bahwa Ibu Sri Mulyani itu akan merapat ke TPN, apakah sudah ada sinyal-sinyal? Kemudian kepada Pak Doni, kan Bang Sandi itu cukup dekat dengan Pak ET. Apakah ada juga pembicaraan untuk menarik Pak ET ke sini? Terima kasih. Mbak, yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Terima kasih ya Mbak ya. Terus untuk apa namanya, ada yang mau menjawab tadi? Yang untuk itu apa namanya? Kami kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Sandi dan semuanya pasti selalu terbuka. Ya, kasih ya Mbak. Udah untuk itu sekalian. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan ada satu lagi. Silakan. Terakhir ya. Oke, izin dari Anggita dari iNews. Alasan memilih dan mengajak Mas Regi, Mas Raga, dan Mas Aji sebagai tim pemenangan Ganjar itu apa sih Mas? Terima kasih. Yang pastinya gini, pertanyaan pastinya bahwa kita ingin sangat inklusif. Dan dari Mas Bagas, Mas Aji, Mas Regi, ini adalah bagian daripada, bayangkan generasi-generasi yang memang bagian daripada bonus demografi yang ada. Nah untuk itu kami ingin semuanya ikut bersama, dan ternyata Mas Haji sangat ingin bersama-sama kami, Mas Bagas, Mas Regi semuanya. Jadi dari sisi profesional, CEO dari perusahaan-perusahaan, dan ini menyontohkan bagaimana ini suatu pesta. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia hijau. Ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak terima kasih, saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak Pak? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama, ya kan? Senang olahraga, senang Army, aksi. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erick diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erick sudah kerjasama dalam kabinet, justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erick, didukung, didorong, dan
Alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erik seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu. Termasuk sepak bola. Terima kasih Pak. Rupanya Pak Prabowo tadi cerita waktu beliau kuliah kapten tim sepak bola di Inggris. Baru tahu tadi Pak. SMA. Tapi banyak kalahnya. Bismillah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pembahasan Pak Erik di TPN Pak? Saya tidak belum bicara itu. Insyaallah gitu. Ya. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, batal melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Awalnya, nama Erick banyak digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, mendampingi Prabowo Subianto. Namun, kesempatan itu sirna selepas Prabowo mengumumkan bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Kim mengumumkan Gibran maju sebagai bakal cawapres di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Erick Thohir diketahui mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK, ke Baintelkam Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia mengatakan, penerbitan SKCK itu diajukan Erick Thohir pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ya, kalau buat SKCK-nya ya benar. Yang ambil stafnya, kemarin, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Selain itu, Erick juga membuat surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Memang benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama pemohon Yusril Ihsa Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kata pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Juyamto menuturkan, surat permohonan tersebut dibuat sebagai syarat pendaftaran Pilpres. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya untuk Capres Prabowo Subianto. Hal tersebut dia sampaikan saat makan bersama Prabowo di kediaman pribadinya pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto juga dijamu oleh anggota keluarga Erick Thohir secara lengkap. Erick secara belak-belakan mendukung penuh Ketua Umum Gerindra dan menitipkan masa depan bangsa kepadanya. Ia berharap di tangan Prabowo Indonesia bisa lebih maju dan besar. Merespons hal tersebut, Prabowo juga sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Erick Thohir. Prabowo Subianto menyebut sebuah kehormatan mendapat dukungan dari figur pekerja keras seperti Erick Thohir. Prabowo juga memuji sosok Erick Thohir yang bukan hanya pekerja keras namun memiliki kompetensi yang tinggi. Menurutnya semua bidang yang dikerjakan oleh Erick Thohir berjalan dengan bagus dan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan itu juga mengaku senang sudah bekerja sama dengan Erick selama berada di kabinet pemerintahan Jokowi. Terlihat hubungan antara Prabowo dan Erick Thohir berlangsung adem ayem. Meskipun sebelumnya Erick Thohir gagal maju sebagai cawapres Prabowo. Sebagaimana diketahui Tribuners, nama Erick Thohir sangat santer disebut sebagai pendamping Prabowo kala itu. Erick Thohir diusung Partai Amanat Nasional menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia bahkan sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menjadi salah satu syarat pendaftaran cawapres. Namun akhirnya Prabowo menggandeng Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres untuk melaju di Pilpres 2024.
Keputusan Prabowo itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji material kepada daerah bisa maju capres atau cawapres meski berusia di bawah 40 tahun. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia Hijau. ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi, Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak, Pak Erik? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsyad Rashid, juga membantah bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergabung ke dalam tim pemenangan bakal pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024. Selain itu, Arsyad juga mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Menteri BUMN Erick Thohir jika ingin bergabung dalam timnya. Hal ini merespons pertemuan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, yaitu Sandiaga Uno dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun Arsyad menyerahkan sepenuhnya kepada Erick apabila ingin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Sandiaga Uno dan Erick Thohir memang sempat bertemu beberapa waktu lalu pada 25 Oktober. Pertemuan tersebut digelar setelah keduanya gagal menjadi calon wakil presiden di 2024. Sementara itu pada Selasa kemarin, Erick Thohir sempat bertemu dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Erick Thohir menyatakan dukungan ke Prabowo kendati ia gagal menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Menteri Pertahanan itu. Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Erick. Dia mengaku banyak dibantu oleh Ketua Umum PSSI tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyebut selama berada di Kabinet Indonesia Maju, dirinya mampu bekerja sama dengan Erick Thohir. Makanya soal ada isu bahwa Ibu Sri Mulyani itu akan merapat ke TPN, apakah sudah ada sinyal-sinyal? Kemudian kepada Pak Doni, kan Bang Sandi itu cukup dekat dengan Pak ET. Apakah ada juga pembicaraan untuk menarik Pak ET ke sini? Terima kasih. Mbak, yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Terima kasih ya Mbak ya. Terus untuk apa namanya, ada nih mau menjawab tadi? Yang untuk itu apa namanya? Kami kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Sandi dan semuanya pasti selalu terbuka. Ya, kasih ya Mbak. Udah untuk itu sekalian. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan ada satu lagi. Silakan. Terakhir ya. Oke, izin dari Anggita dari iNews. Alasan memilih dan mengajak Mas Regi, Mas Raga, dan Mas Aji sebagai tim pemenangan Ganjar, itu apa sih Mas? Terima kasih. Yang pastinya gini, yang pastinya bahwa kita ingin sangat inklusif. Dan dari Mas Bagas, Mas Aji, Mas Regi, ini adalah bagian daripada, bayangkan generasi-generasi yang memang bagian daripada bonus demografi yang ada. Dan untuk itu kami ingin semuanya ikut bersama, dan ternyata Mas Haji sangat ingin bersama-sama kami, Mas Bagas, Mas Regi, semuanya. Jadi dari sisi profesional, CEO dari perusahaan-perusahaan, dan ini menyontohkan bagaimana ini suatu pesta. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa Pak.
Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia Hijau. ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak, Pak Erik? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama, ya kan? Senang olahraga, senang apa? Army. Aksi. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erik diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erik sudah kerjasama dalam kabinet, justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erik, didukung, didorong, dan alhamdulillah terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erik seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu. Termasuk sepak bola. Terima kasih Pak. Rupanya Pak Prabowo tadi cerita waktu beliau kuliah kapten tim sepak bola di Inggris. Baru tahu tadi Pak. SMA. Tapi banyak kalahnya. Bismillah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pembahasan Pak Erik di TPN Pak? Saya tidak belum bicara itu. Insyaallah. Ya. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, batal melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Awalnya, nama Erick banyak digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, mendampingi Prabowo Subianto. Namun, kesempatan itu sirna selepas Prabowo mengumumkan bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Kim mengumumkan Gibran maju sebagai bakal cawapres di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Erick Thohir diketahui mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK, ke Baintelkam Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia mengatakan, penerbitan SKCK itu diajukan Erick Thohir pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ya, kalau buat SKCK-nya ya benar. Yang ambil stafnya, kemarin, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Selain itu, Erick juga membuat surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Memang benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama pemohon Yusril Ihsa Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kata pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Juyamto menuturkan, surat permohonan tersebut dibuat sebagai syarat pendaftaran Pilpres. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya untuk Capres Prabowo Subianto. Hal tersebut dia sampaikan saat makan bersama Prabowo di kediaman pribadinya pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto juga dijamu oleh anggota keluarga Erick Thohir secara lengkap. Erick secara belak-belakan mendukung penuh Ketua Umum Gerindra dan menitipkan masa depan bangsa kepadanya. Ia berharap di tangan Prabowo, Indonesia bisa lebih maju dan besar.
Merespons hal tersebut, Prabowo juga sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Erick Thohir. Prabowo Subianto menyebut sebuah kehormatan mendapat dukungan dari figur pekerja keras seperti Erick Thohir. Prabowo juga memuji sosok Erick Thohir yang bukan hanya pekerja keras namun memiliki kompetensi yang tinggi. Menurutnya, semua bidang yang dikerjakan oleh Erick Thohir berjalan dengan bagus dan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan itu juga mengaku senang sudah bekerja sama dengan Erick selama berada di kabinet pemerintahan Jokowi. Terlihat hubungan antara Prabowo dan Erick Thohir berlangsung adem ayem. Meskipun sebelumnya Erick Thohir gagal maju sebagai cawapres Prabowo. Sebagaimana diketahui Tribuners, nama Erick Thohir sangat santer disebut sebagai pendamping Prabowo kala itu. Erick Thohir diusung Partai Amanat Nasional menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia bahkan sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menjadi salah satu syarat pendaftaran cawapres. Namun akhirnya Prabowo menggandeng wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres untuk melaju di Pilpres 2024. Keputusan Prabowo itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji material kepada daerah bisa maju capres atau cawapres meski berusia di bawah 40 tahun. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia hijau. Ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi, Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo, ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak, Pak Erick? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsyad Rashid, juga membantah bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergabung ke dalam tim pemenangan bakal pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024. Selain itu, Arsyad juga mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Menteri BUMN Erick Thohir jika ingin bergabung dalam timnya. Hal ini merespons pertemuan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, yaitu Sandiaga Uno dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun Arsyad menyerahkan sepenuhnya kepada Erick apabila ingin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Sandiaga Uno dan Erick Thohir memang sempat bertemu beberapa waktu lalu pada 25 Oktober. Pertemuan tersebut digelar setelah keduanya gagal menjadi calon wakil presiden di 2024. Sementara itu pada Selasa kemarin, Erick Thohir sempat bertemu dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Erick Thohir menyatakan dukungan ke Prabowo kendati ia gagal menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Menteri Pertahanan itu. Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Erick. Dia mengaku banyak dibantu oleh Ketua Umum PSSI tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyebut selama berada di Kabinet Indonesia Maju, dirinya mampu bekerja sama dengan Erick Thohir. Mau tanya soal ada isu bahwa Ibu Sri Mulyani itu akan merapat ke TPN, apakah sudah ada sinyal-sinyal? Kemudian kepada Pak Doni, kan Bang Sandi itu cukup dekat dengan Pak ET, apakah ada juga pembicaraan untuk menarik Pak ET ke sini? Terima kasih. Mbak, yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Terima kasih ya Mbak ya. Terus untuk apa namanya, ada yang mau menjawab tadi? Yang untuk itu apa namanya, kami kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami
saya, Mas Andi dan semuanya pasti selalu terbuka. Ya, makasih ya Pak. Udah untuk itu sekalian, untuk itu terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan ada satu lagi. Silakan. Terakhir ya. Oke, izin dari Anggita dari iNews, alasan memilih dan mengajak Mas Regi, Mas Raga, dan Mas Aji sebagai tim pemenangan Ganjar itu apa sih Mas? Terima kasih. Yang pastinya gini, pertanyaan pastinya bahwa kita ingin sangat inklusif. Dan dari Mas Bagas, Mas Aji, Mas Regi, ini adalah bagian daripada, bayangkan generasi-generasi yang memang bagian daripada bonus demografi yang ada. Dan untuk itu kami ingin semuanya ikut bersama. Dan ternyata Mas Aji sangat ingin bersama-sama kami, Mas Bagas, Mas Regi semuanya. Jadi dari sisi profesional, CEO dari perusahaan-perusahaan, dan ini menyontohkan bagaimana ini suatu pesta. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia Hijau. ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak Pak? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama, ya kan? Senang olahraga, senang Army. aksi. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erik, diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erik sudah kerjasama dalam kabinet, justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erik, didukung, didorong. Dan Alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erik seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu. Termasuk sepak bola. Terima kasih Pak. Rupanya Pak Prabowo tadi cerita waktu beliau kuliah kapten tim sepak bola di Inggris. Baru tahu tadi Pak. SMA. Tapi banyak kalahnya. Bismillah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pembahasan Pak Erik di TPN Pak? Saya belum bicara itu. Insya Allah. Pak izin selfie Pak. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, batal melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Awalnya, nama Erick banyak digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, mendampingi Prabowo Subianto. Namun, kesempatan itu sirna selepas Prabowo mengumumkan bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Kim mengumumkan Gibran maju sebagai bakal cawapres di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Erick Thohir diketahui mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK, ke Baintelkam Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia mengatakan, penerbitan SKCK itu diajukan Erick Thohir pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ya, kalau buat SKCK-nya ya benar. Yang ambil stafnya, kemarin, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Selain itu,
Erik juga membuat surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Memang benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama pemohon Yusril Ihsa Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kata pejabat Humas PN Jaksel, Juyamto, kepada wartawan, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Juyamto menuturkan, surat permohonan tersebut dibuat sebagai syarat pendaftaran Pilpres. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya untuk Capres Prabowo Subianto. Hal tersebut dia sampaikan saat makan bersama Prabowo di kediaman pribadinya pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto juga dijamu oleh anggota keluarga Erick Thohir secara lengkap. Erick secara belak-belakan mendukung penuh Ketua Umum Gerindra dan menitipkan masa depan bangsa kepadanya. Ia berharap di tangan Prabowo Indonesia bisa lebih maju dan besar. Merespons hal tersebut, Prabowo juga sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Erick Thohir. Prabowo Subianto menyebut sebuah kehormatan mendapat dukungan dari figur pekerja keras seperti Erick Thohir. Prabowo juga memuji sosok Erick Thohir yang bukan hanya pekerja keras namun memiliki kompetensi yang tinggi. Menurutnya semua bidang yang dikerjakan oleh Erick Thohir berjalan dengan bagus dan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan itu juga mengaku senang sudah bekerja sama dengan Erick selama berada di kabinet pemerintahan Jokowi. Terlihat hubungan antara Prabowo dan Erick Thohir berlangsung adem ayem. Meskipun sebelumnya Erick Thohir gagal maju sebagai cawapres Prabowo. Sebagaimana diketahui Tribuners, nama Erick Thohir sangat santer disebut sebagai pendamping Prabowo kala itu. Erick Thohir diusung Partai Amanat Nasional menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ia bahkan sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menjadi salah satu syarat pendaftaran cawapres. Namun akhirnya Prabowo menggandeng wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres untuk melaju di Pilpres 2024. Keputusan Prabowo itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji material kepada daerah bisa maju capres atau cawapres meski berusia di bawah 40 tahun. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia hijau. Ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara, Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo ya. Karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak, Pak? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsyad Rashid, juga membantah bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergabung ke dalam tim pemenangan bakal pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024. Selain itu, Arsyad juga mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Menteri BUMN Erick Thohir jika ingin bergabung dalam timnya. Hal ini merespons pertemuan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, yaitu Sandiaga Uno dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun Arsyad menyerahkan sepenuhnya kepada Erick apabila ingin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Sandiaga Uno dan Erick Thohir memang sempat bertemu beberapa waktu lalu pada 25 Oktober. Pertemuan tersebut digelar setelah keduanya gagal menjadi calon wakil presiden di 2024. Sementara itu pada Selasa kemarin, Erick Thohir sempat bertemu dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Erick Thohir menyatakan dukungan ke Prabowo kendati ia gagal
menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Menteri Pertahanan itu. Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Erik. Dia mengaku banyak dibantu oleh Ketua Umum PSSI tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyebut selama berada di Kabinet Indonesia Maju, dirinya mampu bekerja sama dengan Erick Thohir. Mau tanya soal ada isu bahwa Ibu Sri Mulyani itu akan merapat ke TPN, apakah sudah ada sinyal-sinyal? Kemudian kepada Pak Doni, kan Bang Sandi itu cukup dekat dengan Pak ET, apakah ada juga pembicaraan untuk menarik Pak ET ke sini? Terima kasih. Mbak, yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Terima kasih ya Mbak ya. Terus untuk apa namanya, ada nih mau menjawab tadi? Yang untuk itu apa namanya, kami kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing, apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Andi dan semuanya pasti selalu terbuka. Ya, kasih ya Mbak. Udah, untuk itu sekalian, untuk itu terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan ada satu lagi. Silakan. Terakhir ya. Oke, izin dari Anggita dari iNews. Alasan memilih dan mengajak Mas Regi, Mas Raga, dan Mas Aji sebagai tim pemenangan Ganjar itu apa sih Mas? Terima kasih. Yang pastinya gini, pertanyaan pastinya bahwa kita ingin sangat inklusif. Dan dari Mas Bagas, Mas Aji, Mas Regi, ini adalah bagian daripada, bayangkan, generasi-generasi yang memang bagian daripada bonus demografi yang ada. Dan untuk itu kami ingin semuanya ikut bersama. Dan ternyata Mas Haji sangat ingin bersama-sama kami, Mas Bagas, Mas Regi, semuanya. Jadi dari sisi profesional, CEO dari perusahaan-perusahaan, dan ini menyontohkan bagaimana ini suatu pesta. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya